Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Bosan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan alur logika dari tugas laporan praktikum 3, yaitu membuat em, web portofolio, perhitungan kalkulator nilai, dan juga pencarian mata kuliah menggunakan PHP. Nah, kita masuk ke portofolionya dulu. Indeks webnya ini adalah struktur utama atau fondasi. Jadi kita pakai HTML, saya pakai HTML untuk navigasi. Di sini ada apa namanya, title-nya. Terus ini ada navigasinya, ada indeks dan juga kalkulator. Nanti indeks ini akan masuk tentang saya. Jadi ini main halaman utamanya itu adalah tentang saya. Terus nanti ada halaman kedua, yaitu kalkulator nilai. Terus di sini ada tampilan profile, image profile saya nanti. Terus ada paragraf, name, jurusan, deskripsi. Terus ada ini skill card yang ada gambarnya, yang ada warnanya, sorry. Di sini ada 4. Di sini juga ada harapan, section, UL, dan LI. Selanjutnya kita di sini kan manggil mana head ya? Manggil CSS-nya dan style CSS dan tentang. Nah, kita masuk ke style CSS dulu. Nah, style CSS ini fungsinya untuk untuk visual secara seluruh. Jadi primary color, secondary color, gitu-gitu. Nah, di sini ada root, fungsinya untuk menyimpan palet warna. Jadi kalau misalnya mau ganti tema, tinggal ubah di sini aja gitu langsung. Terus di sini ada ini tanda selektor untuk ngereset margin dan padding bawaan browser ke angka 0 gitu. Terus bagian navigasinya saya menggunakan Flexbox untuk merapikan layout serta position position sticky agar menu tetap menempel di atas layar saat halaman scroll ke bawah gitu. Selanjutnya ada tentang CSS. Nah, ini tentang ini tuh hanya mengatur desain di halaman profile aja, jadi halaman utamanya aja, halaman si tentang sayanya aja. Contohnya misalnya kayak pas hero ini, saya ngasih background linear gradient untuk warna transisinya. Nah, untuk foto profile di sini saya buat jadi bulat, terus radiusnya 50%. Terus ini ada name, design font, margin, dan sebagainya. Background color. Nah, lanjut kita ke logika kalkulator nilai. Nah, saya menggunakan bentar. Saya menggunakan saya menggunakan div dengan wadah kelas yang
container. Jadi ini apa ya namanya? Bobot nilai akhirnya atau nilai total nilainya. Di sini hanya fondasi-fondasinya aja. Jadi style CSS yang tadi saya jelasin, terus kalkulator CSS juga. Terus di sini ada tampilan di webnya nanti. Untuk tampilan kita nge-import dari index sama kalkulator. Terus di sini ada div class untuk bobot nilai nanti tampil di kalkulatornya. Di sini ada apa namanya, detail kalau misalnya nilai tugasnya lebih dari 80 dapat apa, nilai UAS-nya berapa gitu. Terus ini ada hitung dan segala macam. Nah, otaknya itu ada di kalkulator JS ini, JavaScript. Jadi logika utamanya ada di sini. Kalau misalnya tombolnya hitung ditekan, jadi event add event listener akan aktif dan menarik data input dari form gitu. Jadi ini function ditentukan, kita tentuin dulu. Oh, ini tugasnya tadi kan tugas tuh 30%, UTS 30%, UAS 40%. Ini ada function if, jadi kalau misalnya nilainya 80 dapat A, 70 dapat B, sebagai macamnya. Ada function validasi nilai. Jadi di sini nilainya nggak boleh kosong dan harus angka. Float, nilai harus berada dalam lintang 0 sampai 100. Jadi nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Nah, di sini ada nilai tugas untuk menghitung. Nah, sebelum dihitung, jadi datanya tuh masuk dulu ke fungsi validasi input. Jadi sebagai lapis keamanan program tuh akan ngecek kalau misalnya inputnya kosong atau menggunakan huruf. Jadi lewat fungsi isNaN. Gitu. Terus kalau misalnya datanya valid, program bakal ngubah teks menjadi desimal dengan parse float. Lalu fungsi nilai akhir akan proses rumusnya yang tadi di atas. Nah, hasil tersebut akan dikonversi menjadi huruf A sampai E yang tadi menggunakan tentukan grade gitu. Nah, terus terakhir, jadi JavaScript tuh memanipulasi DOM dengan menghapus kelas hidden pada wadah hasil, lalu menyuntikkan teks nilai beserta kelas warna dinamis seperti grade -A agar kotak hasilnya berubah warna. Nah, ini kita coba dulu webnya. Jadi kurang lebih kayak gini yang tadi udah jelasin. Sini ada CSS yang tentang saya. Kayak gini. Atau ada kalkulatornya. Misalnya 90, 90, 80, 40. Misal. Nah, hasilnya adalah C gitu. Nah, jadi ini yang pertama, yang ini yang pertama, yang kedua itu ada yang mata kuliah. Ini untuk matkul PHP-nya. Jadi ini ke backend. Pertama kita validasi dulu metode request-nya. Jadi pencariannya akan kita eksekusi
kalau server request methodnya itu bernilai post. Jadi data yang diinput ditangkap pakai variabel post agar pencarian itu case insensitive atau dia nggak peduli besar kecilnya. Terus data itu tuh dibersihin dulu pakai fungsi trim. Jadi untuk biar apa namanya diseragamkan jadi huruf kecil semua. Nah, nyocokin datanya itu pakai percabangan if dan else if. Sistem nanti bakal ngecek apakah kuncinya sesuai dengan database yang kita buat. Nah, kalau misalnya ditemukan, informasi mata kuliahnya akan dicetak layar menggunakan echo. Namun kalau misalnya nggak ditemukan, masuk ke blok else. Jadi di sini saya menerapkan keamanan lebih menggunakan fungsi HTML Special Charts. Fungsinya itu untuk netralisir karakter khusus bawaan HTML demi mencegah serangan XXS atau cross-site scripting dari user-user yang iseng. Tampilannya kurang lebih nanti akan jadi kayak gini. Jadi misalnya kayak tadi ada web kan tadi bakal muncul. Nah kayak gini. Terus kalau misalnya nggak ada akan kayak gini. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.